Hey RPGers, welcome to RPG Real Passionate Gamer. Di channel ini gue cuma mau ngebahas game-game RPG pilihan. Yang mau gue bahas kali ini adalah Cyber Fantasy yang versi CBT-nya baru aja keluar kemarin. Penasaran kan? Sama gue. Ayo kita let's go. Cyber Fantasy nyediain 3 job non-gender lock. Artinya, lo bisa pilih di antara 2 gender. Job pertama yang bisa dipilih adalah Vanguard. Kalau ngeliat survivalnya yang tinggi, gue yakin job ini buat yang suka tanker. Terus yang kedua ada Jig, yang merupakan DPS serangan jarak jauh. Selain itu, kalau lihat statsnya juga, bisa dipastiin Jig defense-nya lebih rendah dibanding stats yang lainnya. Artinya, kalau mau pakai job ini, sebaiknya jaga jarak dari lawan. And then yang terakhir ada Darkblade, yang juga DPS, tapi yang ini melee type, atau serangan jarak dekat. Menurut gue, ini nih Roronoa Abad Zeta. Iya nggak sih? Di antara 3 job ini, gue pilih yang mana ya? Darkblade cewek aja deh. Bukan gimana-gimana. Sel paling cuy. Ya nggak? Nah, sekarang kita masuk ke customize. Oke, ini kita bisa pilih rambutnya, warnanya, modelnya. Oke, modelnya sementara ini cuman masih sedikit ya. Mungkin itu kalau tadi kita lihat masih ada yang di lock. Kayaknya sih karena ini masih CBT jadi belum bisa semuanya kebuka. Dan kita juga bisa pilih warna rambutnya yang sayangnya juga masih terbatas banget. Tapi ya wajar lah karena ini sekali lagi ini masih CBT kan. Terus matanya rupa-rupa warna. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan jangan kabur denger suara gue ya. Jangan kabur pokoknya. Soalnya nih, kita lagi mau pilih mukanya. Mau pilih Juminten, mau pilih Poniem, Markiem. Terserah lu deh. Alright, sekarang kita masuk ke bagian permainannya. Ini kita lagi masuk ke story-nya ya. Jadi untuk story-nya lo bisa ikutin sendiri, lo bisa baca sendiri, simak sendiri nanti gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang mau gue bahas juga selain itu. Seperti yang bisa lo lihat, settingnya di masa depan di dunia cyber yang belakangan emang jadi tren dibuat game-gamenya sama para developer. Dan gue pribadi sih emang suka banget sama setting yang kayak gini. Apalagi didukung kualitas grafis dan desain yang oke, makin terasa pas sama settingnya. Seperti yang kita tahu, game ini lagi close beta test di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dari tanggal 11 April sampai 11 Mei, jadi 1 bulan ya guys. Kalau lo mau top up pas lagi CBT juga nggak rugi kok. Nanti di tes selanjutnya lo bisa dapet rebate atau pengembalian. Nah hitungannya kayak gini nih. Misalkan top up kurang dari 400 USD, di tes selanjutnya lo bisa dapat diamond 150% lebih banyak dari total pembelian. Kalau lebih dari 400 USD, lo bisa dapat diamond 100% dari total pembelian. Ya sebenarnya nggak rugi kalau emang setelah mainin ini, nyoba main game ini, lo putusin untuk lanjut, terusin ke tes berikutnya sampai akhirnya rilis. Dan lo masih lanjutin sebenarnya nggak rugi. Tapi kalau emang akhirnya gue udah cobain tapi gue nggak cocok nih gitu kan, ya saran gue sih ya jangan spend apa-apa gitu, jangan keluar biaya apa-apa, ya just for fun aja main gitu. Itu karena tadi benefitnya adalah bagi mereka-mereka yang emang pengen ngelanjutin gitu. Yang namanya CBT, setelah masa CBT-nya selesai, habis itu official launch, progresnya akan dihapus. Biasanya gitu. Dibilang rugi ya rugi, dibilang enggak ya enggak. Kenapa enggak? Kalau menurut gue dengan kita ngikutin CBT ini kita jadi tahu salahnya. Jadi kita udah nggak ngeraba-raba lagi pada saat official launch, kita main, kita udah tahu harus diginiin ya, harus diginiin gitu. Kadang-kadang memang namanya RPG itu kan cukup rumit ya, cukup susah juga. Kita cukup lama juga kita pahamin fitur-fiturnya gitu ya. Kelebihannya di mana, gimana caranya kita upgrade karakter kita ini seefektif mungkin dengan hasil maksimal. Nah, itu kan yang susah gitu. Dan itu kadang-kadang butuh pengorbanan juga. Kadang-kadang banyak kesalahan yang kita lakukan supaya kita akhirnya tahu gitu loh. Banyak kita buang bahan dan segala macem. Yang jelas buang waktu juga sih gitu kan. Pas main game ini tadi, gue langsung keingetan sama satu game yang belum lama rilis juga. Pasti lo tahu dong yang judulnya Chronicle of Infinity. Ya kan?
Mirip kan, sama-sama modern, sama-sama action RPG gitu. Cuman gua nggak ngerti kalau temanya itu sama apa enggak. Kalau ini kan temanya cyberpunk. Kalau itu gua nggak ngerti temanya apa. Yang jelas grafisnya sama-sama keren. Hanya bedanya kalau itu kan kameranya nggak bisa di-rotate. Kalau ini bisa di-rotate. Cuman soal kamera itu bukan sesuatu yang menentukan selera gitu. Itu kalau gue, nggak tahu kalau yang lain. Kalau bedanya lagi, kalau yang di sana lebih dungeon base ya. Paling ketemu player lain tuh di lobby gitu. Atau ya di dungeon gitu ya, di lobby di dungeon, tapi nggak terlalu open world lah gitu. Bedanya itu sih. Cuman kan suka nggak suka itu semua tergantung selera masing-masing. Nggak ada masalah kan, banyak game, banyak pilihan. Semua selera bisa terpenuhi dengan banyaknya pilihan game, ya nggak? Yang gue tahu game ini juga ada dungeonnya, nggak masalah sih kalau gue. Ada dungeonnya, terus ya selama gamenya bikin gue fun, why not? Itu aja kan tujuan kita ngegame kan buat fun. Terus kalau akhirnya main game jadinya betein cewek gitu kan, betein pacar, betein selingkuhan, ya buat apa? Nggak dapet dong tujuannya main game. Jadi gue udah sempat baca tadi kan. Gue nggak tahu nih video ini sampai mana nanti. Tapi yang jelas yang gue baca itu akan ada senjata yang jadi ada dual weapon gitu, dua senjata yang nanti kita bisa ganti-ganti pakai. Seru kan? Oh ya guys, dari tadi gue perhatiin XP-nya deres juga ya. Padahal baru berapa menit main, udah level segini aja. Soal mount, tadi gue udah lihat di FB, udah ngintip di sana. Mountnya di sini Mac, jadi kayak motor gitu mountnya. Ngasih sesuatu yang berbeda dari game-game yang biasanya kan. Ya gue nggak bilang ini lebih baik atau yang lain lebih buruk, nggak bilang gitu. Gue juga suka game yang lain juga gitu. Cuman maksudnya lebih kasih penyegaran sih. Nah, yang masih bikin gue penasaran soal pet. Gue nggak ngerti apakah pet akan ada atau enggak. Yang jelas gue belum baca, belum nemu informasinya. Apakah gue kelewatan informasinya? Bisa jadi. Atau memang belum diinformasikan. Mudah-mudahan ada ya guys. Soalnya kalau sampai nggak ada pet, rasanya ada yang kurang dari RPG. Selain itu, fitur-fiturnya sih kalau gue lihat masih familiar ya sama game-game RPG lainnya. Kalaupun ada perbedaan, ya gue sih nggak ngerasa beda banget gitu. Jadi adaptasinya pun gue di sini nggak sulit. Kecuali kayak game Jedi Dynasty yang baru ya. Nah itu emang fiturnya lumayan bikin cukup mikir. Butuh effort dan waktu untuk memahami gitu. Dan gue suka banget sama game itu. Asli suka. Gue tuh bukan tipikal gamer RPG yang pilih-pilih harus action RPG gitu, enggak, atau harus turn based RPG, enggak harus gitu. Gue yang penting asik, yang penting gue seneng gitu aja. Dan gue seneng banget sama Jedi Dynasty, tapi akhirnya gue berhenti karena tidak seimbang kompetisinya antara Indonesia sama luar negeri, Cina terutama. Gua nggak ngerti karena apa, padahal launchingnya berbarengan. Mungkin ada faktor juga nilai mata uang ya. Buat mereka mungkin spend uang segitu lebih ringan dibanding kita gitu. Walaupun dalam dolar nilainya sama, tapi karena
currency-nya beda karena nilai mata uangnya beda, daya belinya pun beda gitu. Mungkin ini sotoy aja gue. Dan gue harap game ini ramah sama free to play. Gue nggak anti ya sama harus beli sesuatu, itu gue nggak anti. Tapi gue juga bukan sultan gitu. Setidaknya itu bisa seimbang lah, bisa mewadahi dua tipikal gamer, yang sultan sama yang free to play. Jadi kita bisa sama-sama fun. Jangan sampai top 10-nya diisi sama sultan semua. Dan gue yakin kalau game-game yang bisa memadukan dua tipikal gamer seperti itu, gue yakin lebih langgeng, lebih lama. Dan biasanya juga game-game kayak gitu, gamenya masih eksis dan playernya masih banyak. Oke, RPG Girls, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subs, like, lonceng, dan komen. See ya!